Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in wa li awlis ati wa li sama ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif kitab Wasiyatul Mustafa al-Imamul Muhaqqiq والسبتة العارفين العلامة العليم العارف بالله Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah. Qulsun ila Syekhuna Kahar. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kanggo menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, ingkang kula hormati para bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan yang hadir khususnya dan yang mendengarkan, yang menonton pada umumnya mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wa sa'adah wa syafa'ah wa salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niati dalam hati mencari ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin, halaman halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal fi alamati syirki ing dalem nerangaken pira-pira tandane syirik.
Qala dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Ali wahai Ali radhiyallahu anhu, lil kafiri kadhe wong kafir iku salasu alamatin ana telung tanda-tanda. Ingkang pertama asyakku fillahi, ngeraguaken dumateng Gusti Allah, ragu-ragu terhadap Allah, apapun keputusan Allah, takdirnya Allah dan sebagainya. Nomor dua wal bughdu fi ibadillah, dan benci setengah mati fi ibadillah terhadap orang-orang ahli ibadah. Nomor tiga wal ghaflatu lan lali fi taatillah, ing dalam taat dumateng Gusti Allah. Ini adalah tanda-tanda tentang kafir. Minimal adalah perilaku orang-orang kafir. Ini ada tiga tanda. Nah, para hadirin rahimakumullah, kata kafir itu dari kata kafaro, kafaro. Artinya nopo? Artinya tertutup, menutupi, terhalangi atau menghalangi. Jadi hatinya tertutup, matanya tertutup, pikirannya tertutup, pandangannya tertutup, telinganya tertutup, sebagainya dalam diri dan jiwa tertutup dari kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala, dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Juga ada yang mengartikan kafir itu adalah tersembunyi, ya tersembunyi, menutup dirinya, atau juga ingkar, atau juga menolak dari kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kafir itu mufrad, jamaknya kufar, ya, kufar. Bukan kemudian kafir itu wong apa? Bukan Islam, kufar nyerang wong Islam, bukan. Kufar itu jamak dari kafir. Nah, ada beberapa istilah yang kita pahami tentang kafir, ya. Nanti saya akan jelaskan tentang syair Gus Dur, ya, syair Gus Dur mengapa kok mengatakan kafir dewe tidak di apa? Dikatekke. Itu di sini kitabnya. Nah, kafir itu ada berapa istilah dalam istilah Islam atau guru-guru kita. Pertama al-kufru. Al-kufru itu artinya adalah menutupi apa yang sudah tampak jelas. Itu al-kufru, ya. Jadi kekafiran terhadap suatu kebenaran, yaitu agama Islam. Jelas-jelas itu benar, jelas itu benar, jelas itu tepat, itu baik, itu jalan yang lurus, tapi tidak mau, tapi jelas, tapi tidak mau ikut, ya. Ini kayak sebagian Yahudi di Madinah ketika Nabi di Madinah tahu kalau Nabi itu Rasul terakhir karena kitabnya Taurat, paham, ya, tapi tidak mau mengakui Kanjeng Nabi sebagai Nabi, ya. Sebab mereka kecewa, sebab yang dari Nabi bukan dari Bani Israel, tapi dari kalangan Quraisy sing duwe keso-keso. Itu kecewa mereka, ya. Nah, itu al-kufru, ya. Jadi orang yang bukan Islam itu al-kufru. Ada juga istilah kedua al-kufranu. Al-kufron. Apa itu? Menutupi diri dari nikmat. Ya. Dia menutup diri dari kejelasan nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh nikmat, nutup diri, tidak mau bersyukur. Mari bayaran, ngilang. Gak ngejak ngopi. Nah, ini guyon, ya. Jadi al-kufron itu artinya menutup nikmat dari Maha Pemberi nikmat. Tidak mau bersyukur. Ini termasuk kafir loh, hati-hati. Kufur nikmat, ya. Jadi sudah tidak mensyukuri nikmat, juga mengingkari nikmat. Wis double karuan. Al-kufranu.
Ya, kemudian terakhir apa? Al-kafuru, beda. Ya, lah santri bisa bedakan. Ya, al-kufru, al-kufranu, al-kafuru. Ya, itu bisa bedakan. Nah, al-kafuru itu apa? Bukan kapur. Al-kafuru itu artinya adalah penyingkiran terhadap pengingkaran terhadap agama, juga pengingkaran terhadap nikmat yang ada, double itu adalah al-kafur ya. Nah, banyak orang yang menuduh atau salah paham tentang makna kekafiran. Memang secara akidah, secara teologi ya, secara teologi itu orang yang non muslim, orang bukan Islam itu kan kafir. Ini istilah teologi. Nah, Kanjeng Nabi tidak pernah Pak mengatakan orang non muslim di Madinah sebagai, tidak pernah. Tidak pernah. Nah, makanya itu teologi, akidah ya. Nah, untuk kemasyarakatan, untuk sosial, kebangsaan itu tidak perlu ada kata-kata istilah kafir. Itu untuk khusus teologi, agama, akidah. Mosok misalnya satu RT ono sing Buddha, ono sing Kristen, ono sing kepercayaan, ono sing Islam. Kemudian ketika pidato, assalamualaikum, hei kafir, monggo pendapatnya, hei kafir, ayo kita bakti. Ya tukaran nih Pak. Jadi konteks kekafiran itu bisa dalam konteks teologi, konteks akidah yang nggak sepaham dengan kita, juga ada konteks dalam kemasyarakatan, keberagamaan dan juga kebangsaan, beda. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, makanya Gus Dur itu pernah, bukan Gus Dur aslinya yang menciptakan, cuma masyhur dengan istilah syairnya Gus Dur. Akeh kang apal Quran hadise, kafire dewe katika teke mula atine. Lali. Ayo baleni maneh. Akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafir dewe kadika teke. Apa? Yen isi kotor ati akale, yen isi kotor ati akale, lali aku lali suwe gak syairan ya. Nah, ini para hadir rahimakumullah. Jadi kenapa orang yang sering mengkafir-kafirkan orang lain itu peteng hati dan akalnya, sebab dalam dirinya tidak merasa bahwa dia juga pernah berbuat kekafiran dalam makna yang lain ya. Nah, coba kita perhatikan Pak, ini adalah makna tentang kafir, tidak akan beriman ya. Orang kafir tidak akan masuk, itu kafir memang betul, tetapi hubungan kemanusiaan, hubungan kebangsaan, hubungan kemasyarakatan, bahkan nyuwun sewu Pak, hubungan kekeluargaan, lek sampean duwe dulur Kristen mosok ya hei kafir ya tolong ya tukaran Pak. Duwe besan ya, misalnya non muslim dulure besan kumpul hei kafir ya tukaran. Nah ini maksudnya begitu, gampangane ngono Pak ya. Nah para hadirin rahimakumullah,
Kemudian ada Imam Al-Baghawi, ya, Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah yang wafat tahun 1211 Masehi. Beliau mengatakan dalam kitab Ma'alimut Tanzil atau kitab Tafsir Al-Baghawi bahwa kafir itu ada 4 jenis dalam teologi. Ya. Yang pertama adalah kafir atau kufur ingkar. Ingkar, atine gak percaya, lesane ya gak percaya. Itu kufur ingkar. Ya, tidak masuk Islam. Atau juga menghina-hina Islam, itu kufur ingkar. Yang kedua, kufur juhud, ya, penolakan. Lesannya mengakui tapi hati tidak mengakui, ya. Jadi cara lesan mengakui tapi hatinya enggak mengakui. Ini adalah penolakan. Biasanya orang kayak begini itu minta penyelamatan diri. Itu banyak dulu zaman Kanjeng Nabi. Seolah beriman, ya, seolah beriman, tidak selamat, ya, banyak kejadian. Yang ketiga apa? Kufur inat, ya, kufur inat atau kufur mu'inat. Apa mu'inat itu? Sebaliknya, ya, secara hati itu mengakui, lesan tidak mengakui. Kebalikan dari kufur tadi, kufur juhud, ya. Ini, ya. Yang terakhir kufur nifak, ya, nifak. Lesannya berikrar, mengakui, beriman, ya, tapi hatinya tidak, ya. Ikrar, ya, enggak hanya mengakui, berikrar, Pak. Saya menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tapi hanya lisan, berikrar, tapi hatinya tidak beriman. Ini kufur nifak. 4 jenis ini, Pak. Nah, ini kan terkait apa? Keyakinan, terkait teologi, terkait akidah, ya, tauhid. Lah, itu. Nah, kemudian, ya, misalnya ada orang yang meninggal dari 4 ini, ya, 4 ini dalam akidah, ya. Maka kalau dia tidak beriman kepada Allah, misalnya jadi kufur ingkar, kufur inat atau mu'inat, kufur juhud, kufur nifak, ini kalau tidak bertobat atau tidak beriman, maka kata Imam Al-Baghawi rahimahullah itu mengatakan la yughfaru lahu, tidak akan diampuni dosanya. Nah, ini. Jadi orang yang tidak masuk Islam. Nah, tanda kafir apa? Dalam kitab ini dikatakan yang pertama adalah asyakku fillah, meragukan Allah Subhanahu wa taala. Allah diragukan, ini sudah, ya, Allah sudah tanda kafir. Tanda kafir. Contoh begini, dengan misalnya tidak terima, ya, tidak terima dengan apapun kejadian. Contoh misalnya gara-gara Covid Gusti Allah, ya, enggak adil Gusti Allah, begini, hati-hati. Itu sudah apa? Kufur keyakinan. Harus kena istighfar itu. Banyak kejadian seperti ini, ya. Nah, itu tidak boleh. Harus menerima apa keputusan Gusti Allah, baik keputusan baik, keputusan buruk, ya kan? Ini jadi jangan sampai kita terjadi asyakku fillah, meragukan Allah. Kalau kita meragukan Allah, berarti otomatis tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Ya, ini harus hati-hati. Jadi ragu-ragu kepada Allah, kepada sifat-sifatnya Allah, kepada asma-asmanya Allah, kepada takdir dan qadha-nya Gusti Allah dan sebagainya. Ini hati-hati, jangan sampai itu ditaukidkan dalam hati, murtad sampai ini. Hati-hati. Jadi sekarang banyak orang murtad. Makanya Kanjeng Nabi sering mengatakan istighfar 100 kali tiap hari.
Ya, minta ampun kepada Allah. Barangkali kita nggak sengaja kan ngomong seperti itu kan. Coba kita introspeksi. Pernah nggak kita ngomong begitu secara nggak sengaja, secara guyon atau bercanda atau sebagainya. Ini hati-hati. Nah, oleh karena itu keyakinannya itu bertentangan, ya. Keyakinannya bertentangan dengan Allah. Atau begini, ada orang yang tidak percaya salah satu rukun iman saja, murtad dia. Enggak, murtad. Contoh, yakin Gusti Allah, iman. Ya. Nabi iman, malaikat iman, kitab iman, hari kiamat iman. Lah wayahe takdir qadha iki lho, kok kafir masuk komentar. Loh, ini takdir Gusti Allah. Qadhanya Gusti Allah. Lah kalau orang pernah ngaji kita tasawuf ya, kita salik atau suluk atau torekoh, itu pasti akan menyikapi takdir seperti COVID misalnya atau apapun itu dengan sikap-sikap tawadhu, sikap-sikap merendah, sikap-sikap penghambaan, bukan sikap-sikap sebagai orang yang merasa dari orang lain, tidak boleh. Ya, jadi itu banyak harus introspeksi kita semua. Marhadirin rahimakumullah ya. Jadi hati-hati ya. Contoh sampean begini, poso itu gak wajib, contoh ya. Hati-hati, murtad itu. Sudah murtad. Sawangane gampang kan ngomong tok mesti dosa besar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan siapa meragukan rukun iman salah satunya berarti sudah murtad. Gampang Pak mau murtad saiki gitu. Hati-hati. Memang menjaga lisan penting. Pemane ngene, kafir. Loh. Ya kita yang pernah ngaji ya mesem tok, Pak. Kenapa? Sebab ada sahih yang mengatakan sapa sing ngomong kafir sama muslim, maka kalau enggak betul tuduhannya kekafiran kembali pada dirinya. Kalau enggak bertobat mati suul khotimah. Hati-hati. Gak gampang Pak ngelokno wong kafir, munafik, sesat. Tidak boleh. Hadis sahih banyak seperti itu. Lah katanya ikut Ahlus Sunnah. Katanya mengaku Ahlus Sunnah, tetapi caci maki, hoak, menantang, celaan, hinaan. Nah, kok cek gampang keluar dari mulutnya ini kan. Ikut siapa sampean? Kanjeng Nabi tidak pernah mencaci maki. Tidak ada. Ya, tidak ada Nabi mencaci maki, menghina, enggak ada. Nah, kalau begitu ikut siapa? Nah, ini kita cerdas ya, harus cerdas. Kalau dia mengatakan Nabi itu adalah untuk menyerang orang-orang non-Islam, harus tegas. Tegas gak berarti mencaci, Pak. Beda. Ya, beda. Jadi hati-hati tergiring liya. Jadi ngelokno wong, ngelokno kelompok liya, ngelokno ulama, ngelokno wali, ngelokno apapun. Bagi sing gak tahu ngaji, sirek jubahe kewede. Serbane kawede, ya. Pemane ngene, mari kita dekat dengan orang-orang kecil. Ya, mari ceramah mulai tumpakane BMW ya. Gak cocok ya. Jangan beli produk-produk Cina, produk Amerika, produk Jepang ya. Wah, mari pidato ceramah mulai nggawa Honda, Toyota. Kepergok mangan no McD. Wah, gak cocok ya. Nah, ini hati-hati ya. Biasanya kalau orang mudah melakukan seperti itu, mudah pula melanggar terhadap aturan. Ini berhati rahimakumullah. Yang paling banyak kekafiran ucapan, hati-hati ya. Mukaffirat qauliyah. Jadi kekafiran lesan, kekafiran ucapan. Ini kata Gus Dur betul. Akeh apal Quran hadis akeh, apal Quran akeh, apal hadis mek situ. Lah, ngafir ke orang lain tapi dirinya ndak tahu kalau dia melakukan sikap kekafiran. Ya peteng ati diakali.
dia nggak menerima kebenaran. Betul ini Pak. Ya betul. Jadi mukaffirat qauliyah, ucapan yang mengandung pengaku atau ketidakpengakuan terhadap akidahnya sendiri, itu ucapan ya. Contoh, melecehkan agama ya, ucapan. Hati-hati ucapan terhadap salah satu perintah tadi contohnya ya. Misalnya sholat gak wajib ya kan, sampai dijak Jumatan, Jumatan, ayo Cak Jumatan Cak, lah apa urusan sampean, aku mbek Allah urusanku, lek Jumat gak wajib terus kata apa sampean, tukaran tah lah. Sampean sing waras ngalah. Was astagfirullah. Ucapan itu sudah mukaffirat qauliyah, kafir lisannya. Kalau itu diyakini dengan hatinya, kafir i'tiqadiyah. Hati-hati, murtad. Nah, ini bahaya. Makanya Gus Dur ngelingna syair itu penting, betul itu, Pak. Ya, itu luar biasa. Yang ketiga bagi orang muslim, hati-hati, adalah kekafiran perbuatan. Ya, kekafiran. Betul, lu saya Islam, nggak kafir, betul sampean Islam, betul sampean mukmin, ya. Tetapi sikap sampean itu tidak seperti orang Islam, tidak seperti orang beriman, persis kayak orang kafir. Misalnya, ya. Saya ingin loh, Pak, orang yang ngolok-ngolok Nabi, sinten? Ayo. Orang yang mencaci Nabi, sinten? Siapa? Ayo, gampang ukurannya loh, Pak. Jadi Nabi nggak pernah mengolok-olok, cuma yang ngolok-ngolok bukan Nabi, musuh Kanjeng Nabi. Nah, sampai melok sopo, melok Nabi, apa nyuntuh musuh nih Kanjeng Nabi. Ayo dipilah, gampang kok lewat ngerti ini dikawe ya. Wah, kata tahu ngaji, ya, wah melok musuh Nabi, tukang caci maki, ngoten wae. Gak melok Nabi, ya. Nah ini kekafir perbuatan mukaffirat amaliyah. Mukaffirat amaliyah. Ini kekafiran bukan qauliyah, mukaffirat amaliyah. Bisa juga mukaffirat fi'liyah. Kekafiran perbuatan, ya. Jadi setiap perbuatan dipastikan mengandung indikator kufur. Indikator ya, kufur perbuatannya. Contoh apa? Contoh sampai megang Al-Qur'an. Pegang Al-Qur'an. Al-Qur'an dibuang. Dibuang. Quran dibuang. Ini jelas menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran, apalagi diinjak-injak Al-Quran. Mudah murtad dia itu. Murtad Pak itu. Murtad perbuatan. Ya. Ana wong salat dilarang. Ojo salat, kayak apa salat? Salat nyukan jongking pancet ta uripmu, kok perubahan. Lagi hati-hati. Kalau itu diyakini, maka masuk dalam mukaffirat fi'liyah, mukaffirat amaliyah. Oh, Gus Dur bener kan? Gus Dur kan? Bener. Wong Islam, wong iman, ngakui ya, tapi perbuatannya seperti itu. Ya peteng hati dan akalnya. Ini berarti rahimakumullah. Lah, di dalam kitab Salamut Taufik ya, Salamut Taufik yang dikarang Sayyid Abdullah bin Thahir Ba'alawi rahimahullah, yang wafat tahun 1855 Masehi di Aljazair. Beliau tegas mengatakan bahwa jangan sampai kita berbuat murtad. Hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan perbuatan kita, dan hati-hati dengan hati kita yang berhubungan dengan Allah. Hati-hati. Ini pesan beliau dalam kitab Salamut Taufik. Jangan sampai ya. Karena apa? Menurut beliau, Pak, Sayyid Abdullah bin Thahir Ba'alawi itu mengatakan orang murtad lebih buruk dari orang kafir. Ya, orang murtad lebih buruk, lebih jelek dari orang kafir. Mengapa? Orang kafir gak tahu masuk Islam gitu loh, Pak. Tapi orang murtad pernah masuk Islam, melakukan
amaliyah Islamnya, tapi keluar dari agama Islam. Itu kata beliau, orang murtad lebih buruk dari orang kafir. Kenapa beliau gitu? Ya abad 18 beliau sudah mengatakan, ya, wa qad katsura fi hadzal zaman tasyahulu fil kalam. Ya, beliau mengatakan dalam kitab Shalawat Taufik, ya. Jadi wa qad katsura fi hadzal zaman tasyahulu fil kalam. Artinya betul-betul di zaman ini, ya, zaman beliau. Jadi caci maki, kemudian apa, orang gampang mengeluarkan ucapan yang sekiranya mengandung kufuran. Enggak saat ini saja, Pak. Dulu sudah ada. Jadi kalimat beliau sudah jelas dari kalimat beliau. Kalimatnya wa qad katsura fi hadzal zamani, abad 18 beliau mengatakan wa qad katsura fi hadzal zamani, artinya sekarang betul-betul banyak zaman ini, zaman sekarang apa, tasyahulu fil kalam, gampang mau ngomong sing enggak bener, ya, tasyahulu fil kalami hatta an takhruju min ba'dihim. Jadi sehingga dia keluar, ya, keluar dari apa, Islamnya. Hati-hati, gara-gara apa, alfadun nukhrijuhum anil Islam. Jadi mereka karena lesannya, lafadznya, ucapannya enggak sengaja atau sengaja telah keluar dari Islam. Berarti murtad. Hati-hati, ya. Nah, ini pesan beliau saat abad yang dulu sudah dikatakan tasahulu, gampang nolesan loh, ngomong sembarangan, ya. Jadi ini sebuah peringatan untuk kita semua. Nah, kalau sudah kita mengucapkan secara sadar bahwa misalnya ragu dengan Allah, gak percaya dengan Al-Quran, gak pernah sholat dan meyakini sholat gak wajib misalnya, maka dia telah murtad. Walaupun KTP ini Islam, KTP stempel. Waridatu dan murtad itu ada 3 aqsamin, ada 3 jenis wariddah. Jadi riddah itu perbuatan, murtad orangnya, ya. Apa? I'tiqadatun, murtad i'tiqad, murtad keyakinan. Wa af'alun, murtad perbuatan. Wa af'alun dan murtad perbuatan. Wa aqwalun dan murtad lesan atau ucapan. 3 ini. Hati-hati, ya. Nah, sekarang kemudian apa? Wa kullu qismin yatasya'abu su'aban katsiratan. Dan setiap cabang, contoh itikad murtad itikad banyak cabangnya, murtad lesan banyak cabangnya, murtad perbuatan banyak cabangnya, ya, banyak sekali cabangnya. Contoh ya, sampai ragu dengan Allah, murtad, ya. Sampean meragukan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, murtad. Atau sampai tidak meyakini kebenaran Quran, murtad. Ya, aku ngomong ini soal kitab, berarti saya ngomong begini, ya. Atau sampai nggak percaya siksa kubur, nggak percaya hari kiamat, murtad. Nggak percaya hisab, nggak percaya siratal mustaqim, nggak percaya neraka, nggak percaya surga, murtad. Hati-hati. Makanya dikatakan betul kan. Jadi qad katsura fi hadzal zamani at-tasahulu fil kalam. Sampai ucapannya keluar dari Islam, enggak sengaja, ya. Nah, surga enggak percaya. Utawa yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Hati-hati. Ini bagian dari murtad i'tiqadiyah dalam kitab Shalawat Taufik, ya. Dan sebabnya Pak, atau juga sampai merubah-rubah huruf Quran. Hati-hati, huruf Quran dirubah. Orang sing dalil yang YouTube, ya, yang YouTube dalil salah kaprah. Hati-hati, ya. Boleh belajar itikad Shalawat Taufik, wah jeru itu, ya. Makanya kiai macam tau Pak, macam tau, ya wis tahu. Wis maca wis tahu. Model kayak ngono wis ono mulai biyen ngono lho. Gak kaget, ya. Kemudian contoh lagi mendustakan Rasulullah atau banyaklah tadi, ya. Yang paling besar ya mengaku nabi baru misalnya, nabi baru. Nah, ini juga
murtad. Para hadirin rahimakumullah. Jadi perbuatan banyak, ucapan juga banyak yang bisa menyebabkan murtad. Hati-hati ya. Karena orang yang nggak paham dengan dirinya, nggak paham dengan kelompoknya atau beda politik, ya itu moro-moro menunjuk kafir, menuduh kafir, nuduh sesat, nuduh munafik, nuduh fasik. Cek gampang itu, cek gampang. Idza akfar rajul akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. Orang yang melakukan menuduh kafir terhadap orang lain atau saudaranya, maka kalau enggak terbukti dia kafir, maka kafirnya kembali kepada salah satunya, ahaduhuma. Ini hadis sahih, hadis Imam Muslim. Enggak boleh. Misalnya sampean konco Kristen ya. Kristen, enggak boleh, Pak. Ojo maneh, enggak boleh. Yahudi ini Yahudi. Enggak boleh. Panggil namanya, ya. Enggak boleh. Nah, apalagi sama Islam, enggak boleh, Pak. Kalau orang faham hadis, orang wis khatam hadise, khatam tafsire, khatam adabe, ndak mungkin lesannya gampang mencaci maki. Saestu, Pak. Betul. Yo jangan lihat, turunan Nabi itu kayak wali, itu kayak sik kayak sampean bingung sampean. Sampeyan kudu ngamuk lek sampean dikenekno wong kaya menungso. Kaya duduk menungso. Wong kaya kucing sik menungso, sik kaya kucing. Berarti menungso. Sampeyan dilokno gak kaya wong, berarti duduk wong. Ngamuk sampeyan harus Ini waladir rahimakumullah ya. Jadi itu ya, kemudian apa ya? Jadi yang kedua, benci kepada orang yang beribadah. Ya, benci. Wal bughdhu fi ibadillah, orang benci terhadap orang beribadah. Mbok ibadah salate benci. Wong sing berjuang agama dibenci. Wong sing buka majelis dibenci. Wong sing isok ngene dibenci. Isok ngono dibenci. Lah terus piye? Ya, ini hati-hati. Ya, walaupun agamane Islam, walaupun jabatane agama, tetapi kalau dia benci fi ibadillah, kepada hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah, yang berjuang untuk Allah, maka sikapnya itu tanda-tanda sikapnya orang kafir. Bukan orang, sikapnya seperti orang kafir. Ya, enggak boleh, Pak. Sampai dulu kiai-kiai kita kan, ono sing macam-macam kan. Pernah nggak kayak kita balas? Nggak pernah. Nggak ada. Coba sampai cari, nggak ada yang balas. Coba dia sudah khatam. Itikad sudah khatam. Nih, nggak ada. Dah. Kalau benci ya benci, ya. Cinta ya cinta. Cuma nanti saya akan jelaskan bagaimana posisi benci dan cinta di dalam suluk atau tasawuf. Sebab benci itu tidak harus dihindar, tidak harus kemudian cinta, al-hubbu, al-bughdhu dan benci itu anugerah Allah untuk kita, Pak. Anugerah Allah untuk kita. Sebab antara al-hubbu dan al-bughdhu, benci dan cinta, dinamika hidup akan terus berkembang. Sebab dua ini. Ya, saya akan buktikan. Ya, jadi bagaimana kita al-hubbu wal bughdhu fillah, sikap cinta, sikap benci karena Allah. Ya, al-hubbu wal bughdhu fillah. Jadi cinta dan benci karena Allah. Tuh, cinta benci itu anugerah untuk kita. Cinta dari Allah juga anugerah, benci juga anugerah. Kok bisa anugerah? Ya wajar. Contoh, sampai menyukai suatu, pada cinta, seneng kan? Delok wong ayu, seneng muka sampean ayo. Seneng. Ya. Mandang ke langit, mandang wong sing apik-apik, seneng. Keindahan seneng, kebaikan seneng, bersih seneng.
seneng bersih. Coba sampean gudang kerja kowotor, benci sampean. Kurang ajar. Sopo sing gawe ngene pasti kan muncul bibit kebencian, gak seneng. Ya. Tapi lek resik seneng. Ya, berarti ada rasa cinta, al-hubbu. Muncul lek oh iki kotor sapa iki, ada rasa benci, al-bughdu. Ya, dua sikap ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar ketika kita lihat kebersihan, lihat kecantikan, lihat keindahan, itu senang. Sebaliknya wajar jika kita melihat kekotoran, lihat kejelekan, lihat keburukan, delok sing sumpek-sumpek, gak seneng sampean. Pasti kan wajar. Benci aku wong kotor-kotor ini, benci wong gak wajar. Lah itu selalu ada tiap hari kita ini. Dimanapun kita berada dua ini, al-hubbu wal bughdu. Cuma kita tidak pakai villa. Tidak pakai villa. Nah, jadi ada motivasi begini. Mengapa Allah menciptakan cinta al-hubbu dalam diri kita selaku manusia? Sebab dengan al-hubbu, mahabbah atau cinta itu kita termotivasi untuk menggerakkan melakukan sesuatu yang baik karena cinta. Kenapa Allah memberikan kita kebencian dalam diri kita al-bughdu? Sebab dengan kebencian itulah Allah memotivasi kita untuk menghindari ikhtiar, menghindari kejelekan, menghindari keburukan, menghindari kemaksiatan, menghindari kemungkaran, benci. Ini konteksnya. Ini enggak kemudian wah benci kok gak apik. Bagi saya bagus benci, tapi konteksnya adalah tadi motivasi minallah dari Allah. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi dinamisasi dua sikap dalam diri manusia itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benci, misalnya kita benci ya, tidak boleh sampai derajat al-bughdu. Gak senang setengah mati. Ya, sampai balik gak senang setengah urip gitu. Gak seneng kecek nemen. Ya, ini hati-hati. Jadi super gak seneng. Ya. Ini kepada apalagi al-bughdu gak seneng kepada orang yang berjuang, orang yang beribadah. Hati-hati. Ya, jangan sampai. Nah, rasa benci nyusewu itu ada diharamkan, betul. Benci diharamkan, benci yang mengandung mudarat. Contoh, saya benci dengan orang, kemudian saking benci dengan si A, sampai yang coba melakukan sesuatu bagaimana orang lain juga ikut benci. Ini haram. Nah, ini haram. Ini perilaku musuh Nabi ini, bukan Nabi. Jadi sekarang ini ayo kita lihat perilaku mana yang termasuk perilaku Nabi, mencontoh Nabi, dan perilaku mana yang mencontoh musuhnya Nabi. Wis ngono ae, Pak. Ya. Jadi perlu dipilah. Jadi ada sifat benci diharamkan, terjadi begitu. Yang kedua, ada sifat benci yang dibolehkan. Bahkan jadi ibadah. Apa? Benci terhadap sesuatu sehingga kita bagaimana enggak meniru seperti itu. Ya kan? Tidak meniru, tidak masuk di dalamnya, dan sebagainya. Ya, benci ada ghairah motivasi diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya, itu bernilai ibadah. Ya. Jadi contoh rasa benci dalam diri manusia jika ditunjukkan di tempat yang tepat, ya, atau diekspresikan dengan cara yang benar, maka mendatangkan pahala. Contoh begini, ada orang nggak sholat, orang itu nggak sholat benci, gak islami belas, gak niru kanjeng Nabi, gak sunnah, benci aku, benci kan. Tetapi jangan sampai kebencian itu menjadi barang haram. Ini yang terjadi saat ini, Pak. Jadi kebencian dengan kalimat-kalimat yang nanti ya caci maki, hoak, fitnah pasti, dendam pasti, karena benci. Ya. Nah, kalau kita melihat seperti itu dari lisan siapapun yang ngomong begitu caci maki kebencian, ya, tadi saya sering
Sering ulangi. Itu perilaku Nabi atau perilaku musuh Kanjeng Nabi. Wis sampean pilah itu. Ya, Nabi nggak pernah mencaci, nggak pernah menghina. Ya, ini perhati rahimakumullah. Jadi ada istilah cinta tidak selalu membawa kebaikan dan juga istilah benci tidak selalu membawa keburukan. Kalau dinamisasi antara cinta dan benci, al-hubbu wal bughdu fillah lillah, karena Allah. Sulit Pak. Contoh sampean delok wong korak, wong ngomben-omben, sampean benci perbuatane apa benci wonge? Rata-rata benci wonge. Ya iki fakta iki. Aja nyedoke ngomben-omben, kurang ajar ya. Ini. Coba kita lihat guru-guru kita, Habib Lutfi. Ya, guru-guru sepuh-sepuh ya, Gusmus, Abu Ya Muhtadi. Siapa lagi? Pernahkah mengajar kita untuk membenci orangnya? Tidak. Coba sampai selami, tidak pernah, karena beliau orang yang memang sudah faham tentang akidah, tentang agamanya. Nah ini jadi contoh ya. Adakah orang yang setiap hari mencintai kemalasan? Ono enggak? Seneng males? Ada? Ono? Loh, Pak jawab. Adakah orang yang senang males? Banyak, ya. Senang males tapi dia oleh akeh. Adakah orang yang senang bodoh? Bodoh dipelihara. Gak tahu ngaji, gak tahu moco, gak tahu dipelihara bodohnya. Ini contoh. Kasih seperti itu hubbu juga, mencintai perbuatan kemalasan, kebodohan dan sebagainya. Maka nanti sikap-sikap itu nanti berujung kepada sikap-sikap yang lain. Wis talah. Pokoknya sikap yang berbasis kebencian kemudian dipelihara, kebencian itu pasti menimbulkan perilaku buruk yang lain. Pasti Pak, nggak mungkin tidak. Nah, terakhir, apa yang menjadi ukuran tentang menentukan baik buruknya benci dan cinta? Kita nggak bicara masalah ya, ini masalah tasawuf ya. Apa ukuran yang menentukan tentang baik buruknya sebuah cinta dan sebuah kebencian? Sederhana. Yang perempuan itu fi mahabbah Robi'ah Adawiyah, ya, pencetus rasa mahabbah lillah. Jadi beliau dekat dengan Allah bukan karena surga neraka, ya, tapi karena cinta. Itu yang membuat seperti itu adalah Robi'ah Al-Adawiyah rahimahullah. Ini sederhana. Apa? Seandainya ya sikap benci dan sikap cinta dalam diri seorang hamba itu karena Allah Subhanahu wa taala. Iki gampang diomongno, angel dilakoni. Betul. Angel. Hubbulillah, cinta karena Allah, wal bughdu lillah, dan benci karena Allah. Ya, pertanyaannya ada apa dengan contoh lagu. Jadi mencintai manusia karena Allah, ya, mencintai siapapun karena Allah, mencintai istri sampean karena Allah. Bojone maksudnya, bojo nyintai istrinya karena Allah, nyintai anaknya karena Allah, nyintai gurunya karena Allah, nyintai temannya karena Allah, semua karena Allah. Maka dinamisasi hubbu cinta dan bughdu benci akan berdampak positif. Nah, semua karena Allah. Nah, ini bukan fisik, Pak, akan kecewa sampean. Fisik, materi itu akan kecewa sampean. Tapi kalau fillah atau lillah, insya Allah tidak akan kecewa. Kalau orang hubbunya bukan karena Allah, bughdunya bukan karena Allah, maka itu menimbulkan kesemuan dalam dirinya. Semua
Orang yang mengandung kebencian dalam dirinya tidak akan pernah dia mengenal Allah, siapapun dia. Sebab kenapa? Sikap membenci, mencaci maki, apalagi dendam, kesumat, membara dan sebagainya, itu berarti melanggar perintahnya Gusti. Loh, mau melanggar perilaku Nabi, jadi melanggar perintah Gusti Allah. Pernahkah sampai membaca ayat Quran yang mengatakan misalnya, hei orang-orang yang beriman, caci makilah pemerintah, caci makilah orang yang tidak sefaham denganmu? Ada? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Jadi orang-orang yang dalil yang menguatkan caci makian dia kepada siapapun dan dalil, ini yang bahaya. Yang ngomong sinten? Yang ngomong adalah Syekh Al-Imam Al-Baghawi tadi dalam kitab Ma'alimut dan Tanzil. Hati-hati, lesannya memudahkan dalil-dalil untuk menguatkan keburukannya, menguatkan dendamnya, menguatkan bencinya, menguatkan macam-macam dengan dalil. Lebih bahaya lagi. Nah, muter tadi berarti hati-hati ya. Berarti kalau kita ada benci dengan orang yang beribadah, maka selama itu kita tidak pernah merasakan manisnya iman. Wes, ini rumus. Jadi manisnya apa? Kata uang, nang kono kata, tadi awal ini dipenuhi dendam kesumat yang luar biasa. Caranya bagaimana ketika kita ketemu orang kita benci atau benci kita? Salam, asfus salam, sebarkan salam. Le abut salam mesem, tapi ojo mesem. Ya, iya kan? Abot, Pak. Tapi harus belajar, harus belajar. Lek gak dipelajari, gak dilakoni, kapan iso ngerasano? Ini yang penting. Jadi kita hati-hati dengan mana-mana kekufuran di dalam diri kita. Ini ya. Jadi ojo merasa hebat, ya. Ojo merasa ya wis tertutupi lah. Jadi kebenaran yang di depan mata tertutupi oleh kebenciannya, tertutupi oleh egonya, tertutupi oleh kebesaran dirinya, tertutupi oleh jabatannya, tertutupi oleh statusnya, oleh nasabnya, oleh ilmunya, macam-macam, tertutupi semua. Nah, inilah yang dimaksud hakikat dari istilah kafir, tertutupi, tersembunyi dan menolak kebenaran. Paham ya? Jadi akeh wong apal Quran hadise, terus seneng ngafirke liyane, kafir dhewe gak digateke, mulo peteng atilan akale. Nah, itu kesimpulan dari tanda-tanda yang kita bahas. Oke, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamina bil mahyati wal mamat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan taqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.